Bahkan keluarga Biasanya sendiri? karyawannya, Bang. Hah? Iya, yang saya tahu karyawannya, karena kalau keluarganya paling kayak cacat begitu. Cacat mental atau Ya, cacat atau ini si bapak itu bilang, "Neng, sebetulnya biasanya orang? orang-orang yang kesini itu adalah orang yang punya tujuan khusus. Jadi mayoritas penduduk di sini ini memang tidak bekerja. Jadi mereka tuh memang menganut pesugihan." Dia tuh sempat ngomong gini dulu nih si abahnya. "Nanti kalau ketemu apa-apa di jalan jangan diambil ya," katanya gitu. Maksudnya apa, Bah? Ya apa aja, kalau nemu barang, nemu uang atau nemu apa ya jangan diambil, katanya gitu. Uang tuh numpuk sampai tutupnya banget. Itu begitu prak gitu tuh emang bener-bener uang semua isinya. Hah? Nominalnya sesuai dengan uang yang dia bawa. Kan dia pakainya 100 ribuan 100 dua ribu. lembar. Uangnya 100 ribuan semua. Jadi dia kecelakaan di motor, masuk ke dalam truk, itu si kakinya tuh dagingnya hilang apa sih gimana ya, hilang gitulah, namanya keseret gitu. Ya, Assalamualaikum. Buat Sobat Goib yang mungkin sudah familiar atau mungkin juga sudah terbiasa membicarakan hal tentang pesugihan, rasanya memang bukan hal yang baru di Indonesia ya. Bahkan praktek ini sekarang tuh sudah gamblang gitu teman-teman, dibicarakan oleh banyak orang dan dipraktekkan juga, dan jasanya nggak murah, mahal banget. Tapi memang harus ada sesuatu yang dibayarkan, yang awalnya mungkin si ya evil ini ya, si setan ini mintanya sekedar hewan, lama-kelamaan adalah darah daging mereka sendiri. Nah, kamu bisa bayangin nggak kalau misalkan yang melakukan pesugihan ini bukan satu dua orang atau bukan satu dua keluarga, tetapi satu kampung melakukan pesugihan. Wah. Nah, hari ini ada salah satu sobat goib kita yang akan bercerita pengalaman dia yang nggak sengaja ini teman-teman terjebak dalam satu daerah yang memang berhubungan dengan pesugihan. Ada Mbak Alia. Halo Mbak Iya, Alia, halo, Bang. apa kabar? Baik? Baik, alhamdulillah. Nyasar doi. Nyasar dulu. Kayaknya emang nggak dibolehin untuk cerita tentang pesugihan ini ya. Ya siapa tahu, who knows ya. Oke, Mbak Alia, jadi yang Bang Robi dengar ini katanya ada hubungan dengan teman juga, Iya, betul. dan juga ada aktivitasmu Betul. yang ternyata membawamu ke daerah tersebut ya. Betul. Oke, sebelumnya Mbak Alia nih kalau boleh tahu usianya berapa, terus sekarang kegiatannya apa? Kalau sekarang usia di 41 tahun. Kok sama? Oh iya, Aku udah baru mau menjelang ya? 40, menjelang. Menjelang tua. Kelihatan kan dari jidat yang makin lebar ya. Iya, betul. Terus kegiatannya apa? Kalau sekarang sudah jadi terapis, udah nggak tour leader lagi. Oh, dulu tour leader untuk Biro wisata. oh biro wisata. Iya, Biasanya betul. kemana? Aku sih domestik aja sih. Domestik. Iya, Dan lebih sekarang ke jadi terapis apa Mbak? terapis di refleksi. Refleksi. Wih, coba dong. Katanya Nanti kalau kita coba ya. nanti coba ya. Boleh, boleh. Kalau ini yang sakit katanya lambung gitu betul. ya. Ini yang kesaraf mata ada. Iya. Tapi nggak hanya bisa mengusir penyakit lambung atau asam lambung, ini juga bisa mengusir setan katanya. Betul. Betul ya? Iya, ada. Di jempol kaki ya. Betul. Oke, Mbak Alia, singkat saja langsung. Bukan singkat, sudah selesai kita kenalannya, tapi pengen tahu tentang pesugihan ini. Betul. Sebelum bercerita, dirimu percaya sama pesugihan nggak? Disebut percaya, percaya. Tapi kalau untuk yakin buat diri aku sendiri nggak. Sekarang Bang Robi nggak akan banyak bertanya. Aku izinkan dirimu untuk bercerita Oke. apa yang membawa Mbak Alia untuk bertemu dengan Bang Robi dan menceritakan kepada Sobat Goib. Silakan ceritakan Oke. semua. Jadi ini cerita tahun 2018 ya Bang. Waktu itu kebetulan aku tuh kerja di satu biro tour. Di kotanya sih aku taruhlah di Jawa Barat ya Bang. Dan kebetulan waktu itu aku dapet tripnya trip privat gitu. Jadi hanya sekitar 12 orang untuk ke sana. Memang sengaja tujuan mereka ini untuk istirahat dari aktivitas kerja yang mungkin yang begitu padat, jadi mereka minta tempat yang betul-betul jauh dari keramaian gitu. Untuk sinyal pun itu susah Bang di sana pada saat itu ya, jadi belum begitu bagus gitu. Akhirnya kita pilihin satu tempat. Mereka nggak pengen yang terlalu mewah, villa-villa besar kayak gitu, nggak mau yang kelihatan wah banget lah. Yang penting nyaman, adem, nggak keganggu sama orang gitu. Yang bener-bener buat kita quality time mereka lah mungkin. Akhirnya aku pilihin, ketika ketemu nih sama customer, aku kasih beberapa ada kota Sukabumi, ada Garut, aku kasih penawaran gitu. Ternyata mereka jatuh ke Sukabumi untuk pilihan kotanya.
Dikasih lihat lah tempat-tempatnya, villa-villanya gitu, mau yang mana, ini untuk kapasitas segini orang gitu. Akhirnya mereka cocok dengan satu villa yang memang lokasinya agak di keperbukitan gitu Bang. Masuklah kita akhirnya kita jadwalin waktu itu berangkat di minggu depan, weekend. Setelah semua prepare, beres, kita jadwalin berangkat. Waktu itu kita pakai Long L pariwisata yang kapasitasnya 15 orang dengan 2 tour leader untuk nemenin perjalanan gitu. Terus mereka juga nggak minta yang rundown acara kayak orang-orang yang harus ada ice breaking apa gitu outing, enggak, karena memang 12 orang kan, memang kita paling hanya berenang, main biliar, karaoke, ice breaking pun hanya pagi doang kan, hanya iseng-iseng doang gitu. Berangkat itu pagi jam 5, nyampe sana itu sekitar jam 9, jam 10 karena banyak berhenti di jalannya, biasalah ibu-ibu kan, pengen beli ini beli itu gitu. Kita sampai sana, itu suasananya emang dari jalan raya tuh jauh banget Bang. Emang betul-betul masuk ke dalam banget gitu, yang bener-bener asri pedesaan, kanan kiri sawah, perbukitan gitu kan. Emang bener-bener tempat buat istirahat gitu. Sampai akhirnya sampai di villa itu, aktivitas siang di villa itu ya kayak biasa kita datang, cuma makan, kumpul, karaokean kayak gitu biasa. Maksudnya tidak ada aktivitas yang direncanakan yang bener harus begini-begini. Kita bener-bener santai pada saat itu. Di jam habis maghrib setelah makan malam ceritanya, karena aku pikir ini bukan trip yang formal gitu kan, aku minta izin nih cari warung kopi, kamu keluar ya cari suasana malam gitu. Kebetulan ada anggota dari rombongan itu yang memang udah deket sama aku, karena kita memang biasa komunikasinya kalau mau pergi-pergi sama dia, namanya Mbak Prita. Dia bilang, aku ikutlah katanya, ngopi di mana, kita cari aja Mbak, aku juga nggak tahu ini daerah sini gitu. Keluarlah dari villa tuh Bang, itu warung memang susah banget, jadi rumah-rumah tuh memang masih jauh banget gitu ya, antara satu rumah dengan satu rumah lagi. Sampai akhirnya kita nemu warung kopi yang kecil sederhana gitu kan, kita ngopi di situ, nggak ada pembicaraan yang terlalu serius, dia hanya ngopi-ngopi biasa. Cuma pada saat itu pandangan mata aku pas ngelirik ke arah kanan, itu ada desa kayak perbukitan gitu di atas, tapi ada lampu-lampu gitu, rumah-rumah gitu ya Bang. Iseng aku tanya dong sama pemilik kopi, aku bilang, teteh, hari itu naon gitu kan, karena orang Sunda gitu. Itu mah kampung katanya. Taruh saya sebut kampung Ciledok lah gitu ya kata dia. Ciledok katanya ke sana. Terus aku bilang, itu ada penduduknya gitu, soalnya kayaknya lampunya banyak banget gitu. Namanya kita bercanda ya Bang, kadang jangan-jangan itu Saranjana gitu kan, karena di perbukitan gitu. Terus kata dia, ih teteh kalau tahu ke sana mah rumahnya juga orang kota mah kalah katanya gitu. Si Mbak Prita ini penasaran, maksudnya orang kota kalah tuh gimana katanya. Ya pokoknya mah rumahnya kalau kata orang Sunda mah agreng-agreng katanya gitu, gede-gede katanya gitu. Terus aku pikir itu kesana pakai apa ya gitu, ngobrol biasa lah gitu Bang, banyak pertanyaan dari kita yang penasaran gitu. Kesana mah paling kalau mau naik ojek juga tertentu, karena memang nggak ada pangkalan gitu Bang, hanya orang-orang yang kebetulan dia mau nganter aja ke sana. Emang jauh banget kalau dilihat dari mata gitu kan. Akhirnya habis ngobrol-ngobrol kayak gitu, itu aku pulang jam 11 malam lah dari warung kopi. Ambil jalan pulang nih, iseng aku bilang, kayaknya seru tuh kalau pagi-pagi kita hiking ke sana ya. Maksudnya kita jalan nih sambil cari udara pagi, olahraga gitu, jogging. Kata dia, boleh yuk besok katanya pagi habis selesai sarapan kayak apa kita ke sana. Kali ada, biasanya kan pemikiran kita tuh kalau di desa suka ada kayak jual jagung, karungan gitulah Bang buat oleh-oleh gitu ya. Boleh lah ayo. Pagi terus kita tidur biasa malam itu. Pagi setelah bangun sarapan, sebetulnya rencana hanya berdua dengan Mbak Prita ini. Tiba-tiba 2 teman Mbak Prita nih minta ikut gitu kan. Mau kemana teh? Mau ke atas, mau jalan-jalan. Soalnya katanya semalam aku lihat nih di sana tuh ada desa gitu. Mau tahu aja sih ke sana. Ikutlah katanya gitu. Daripada di sini boring katanya. Cuma nyanyi-nyanyi doang, aku nggak bisa nyanyi katanya. Ayolah ikut tuh Bang ke sana. Kalau jalannya memang setapak, tapi bukan jalan desa yang hancur ya Bang. Jadi memang dia udah diplester mungkin oleh penduduk sendiri ya, bukan dari pemerintah di hotmix itu, bukan, karena masih plesteran semen gitu. Tapi memang jalannya rapi gitu. Jadi kita jalan ke sana pun nggak takut yang kepleset yang kayak gimana gitu.
Hanya begitu aku udah mulai masuk ke satu rumah penduduk nih, satu baru aku temuin tuh satu, setelah aku sekitar udah berapa tanjakan lah gitu kan, karena jalannya juga agak lengkang-lengkung begitu kan. Itu cuma satu, aku temuin satu rumah. Dan posisinya masih rumah biasa, maksudnya Wah, yang bukan semegah bangunan diomongin. mewah, bukan, masih rumah kampung biasa. Ditanyalah sama si ibu-ibu ini, teh mau kemana? Katanya gitu. Ya aku bilang, mau jalan-jalan Bu ke atas gitu. Tapi mukanya si ibu ini nih kayak yang heran, mungkin ngapain gitu kan. Terus aku bilang, emang kenapa Bu nggak boleh gitu kalau ke atas? Boleh, tapi jangan siang-siang ya, katanya. Maksudnya pulangnya jangan kesorean, katanya gitu. Siang udah pulang lagi. Aku pikir kan mungkin mereka pikir kan takut, oh barangkali kesorean nggak tahu jalan, nyasar mungkin gitu ya Bang. Jadi aku bilang, nggak sih Bu, cuma cari udara aja ke sini, katanya gitu. Ya udah mangga, tapi jangan kesorean, saya emang ngingetin aja, katanya gitu. Nggak ada yang pikiran apa sih gitu kan. Lanjut lagi, ini rumah masih jauh ternyata gitu Bang. Mulailah udah ketikungan, kita nemu kayak curug gitu loh, yang air ngalir gitu. Ada bapak-bapak yang bilang, Neng, mau ke curug sini, katanya gitu. Lagi lewat tuh bapak-bapak. Aku bilang, enggak sih Pak, emang kebetulan aja lewat. Kan namanya kita lihat air ya Bang, apalagi air ngalir kan, seneng banget buat cuci muka, emang airnya adem banget. Terus si bapak ini malah nanya, sendirian, katanya. Enggak, kita berempat. Maksudnya nggak ada orang lain orang sini gitu, nggak ada yang ngajak ke sini. Enggak, memang kita berempat, aku bilang gitu. Oh, ya udah hati-hati, katanya cuma gitu doang Bang. Itu dari situ aku udah warning. Kok dari tadi kok orang kayaknya setiap ketemu ada gelagat-gelagat begitu ya. Cuma kata Mbak Prita, namanya juga orang desa, banyak pertanyaan katanya gitu. Kita masih jalan tuh Bang. Itu untuk ke rumah berikutnya masih jauh juga, tapi bangunannya semakin bagus. Mungkin yang tadinya hanya sekitar berapa meter gitu bangunannya, ini udah mulai lantai 2 nih gitu, bangunannya udah mulai bagus. Jarak berapa meter lagi ada lagi bangunan lebih bagus lagi gitu Bang. Sampai akhirnya di tengah-tengah tambah ke sini, aku dari tadi merhatiin nih rumah tambah ke atas tambah bagus gitu. Malah tambah megah, yang pagernya yang tadinya cuma biasa tambah ke atas itu yang antara dari teras rumah ke gerbang tuh jaraknya jauh banget gitu kan. Nih kayaknya tambah ke atas tambah orang kaya gitu kan. Cuma yang aku pikirin, otomatis ini pasti butuh biaya banyak dong Bang untuk ngebangun segitu rumah mewah di perkampungan gitu. Logikanya kalau dia hanya petani dan ibaratnya pedagang atau apapun lah, dengan biaya segitu kan kayaknya bukan kita ibaratnya meremehkan ya Bang, ya ibaratnya kita secara logika aja lah, ibaratnya untuk biaya ngangkutnya lah, biaya untuk beli-belinya harus ke kota lah, nggak ada di sini, tapi betul-betul memang bagus lah buat aku pribadi gitu ya. Akhirnya sampai aku nemuin satu warung yang kecil banget lah, warungnya sih ada di tengah-tengah gitu. Terus dia tanya, ya kita biasa pesan minum gitu kan, Adik Neng dari mana katanya gitu. Aku bilang dari bawah, ada villa kan di bawah, istirahat Pak gitu, berlibur lah kita di sini. Yakin kesini nggak ada tujuan apa-apa? Mulailah aku bertanya-tanya, maksudnya kenapa sih dari tadi pertanyaannya begitu ya Bang? Mengarah-arah. Akhirnya setelah udah enggak sih Pak, iseng aja sih kesini, kan ngelihat dari bawah kayaknya di sini enak banget gitu, seger. Akhirnya karena mungkin kita udah mulai agak lama ngopi, udah mulai enak tuh obrolannya dengan si tukang kopi ini. Mulailah aku tanya, Bapak ini rumah kok jauh-jauhan ya? Emang nggak pada saling kenal? Katanya. Kalau kenal mah kenal Neng, katanya. Cuma kalau di sini mah emang masing-masing, katanya gitu. Terus aku tanya lagi, mayoritas penduduk sini usahanya apa? Malah ketawa gitu loh Bang. Kok malah ketawa sih Pak? Maksudnya ngebon, apa ternak, apa gimana? Biasanya orang kampung kan begitu. Orang sini mah nggak pada kerja katanya. Itu udah mulai tanda tanya, nggak kerja tapi rumahnya istimewa banget gitu kan. Terus karena udah akrab, ketawa-ketawa, terus dia ngomong gini, Neng yakin kesini nggak punya tujuan apa-apa? Mbak Prita bilang, emang ada tujuan lain Pak kesini? Tempat wisata kayak apa gitu? Karena udah enak, akhirnya si bapak itu bilang, Neng, sebetulnya biasanya orang-orang yang kesini itu adalah orang yang punya tujuan khusus. Tujuan khusus gimana gitu ya Bang? Kita masih tanda tanya. Akhirnya mulailah diceritakan nih sama si bapak warung.
Jadi mayoritas penduduk di sini ini memang tidak bekerja. Jadi mereka tuh memang menganut pesugihan, tapi berbeda-beda bang. Tiap rumah tuh beda-beda. Aku pikir kan bercanda ya bang, masa iya sih gitu kan, satu kampung begitu. Si bapak itu bilang, Neng kalau nggak percaya coba Neng naik lagi ke atas, nanti ada rumah tapi nggak begitu bagus, bilang aja ketemu sama Abah Cece, katanya gitu. Main aja ke rumah Abah Cece kalau mau tanya-tanya, katanya gitu. Setelah udah beres ngopi gitu, kita akhirnya mikir, mau iseng nggak tambah ke atas gitu ya bang. Ya biasa lah, otak-otak kadang udah mulai penasarannya udah bener-bener ya, apa bener gitu kan. Ya udah lanjut, kata temennya Mbak Prita, lanjut deh kita ke sana. Tambah ke atas tuh, emang bener ke atas tuh emang bener-bener bangunannya emang bener tambah bagus, tapi orang-orangnya nggak kelihatan Nggak gitu ada. bang. Nggak yang kayak kita namanya di kampung kan biasanya Lalu lalang. sereseh gitu ya, terus ada yang nongkrong. Nah, ini nggak ada sama sekali. Adapun kalau kelihatan jauh banget, maksudnya kita di sini gerbangnya di sini, dia di dalam gitu. Jadi cuma yang ngelihat gitu doang, udah masuk lagi gitu. Sampai akhirnya kita ketemu tuh rumah itu. Keluarlah bapak-bapak gitu kan, pakai peci kayak gitu, pakai sarung dia di depan sambil apa ngerokok gitu kan. Terus dia bilang, mau kemana, katanya gitu. Nadanya tuh ketus banget kan gitu. Aku bilang, jalan-jalan pak gitu, karena memang aku tour leadernya otomatis di depan, mau nggak mau harus ngomong gitu kan bang. Terus ya jangan jauh-jauh, katanya, mau punya tujuan apa, udah sini aja, di sini aja. Dia akhirnya ngajak lah tuh duduk ke dalam, kita ngobrol. Dari mana, ditanya asal usul, asal kota lah kayak gitu bang. Terus habis selesai ngomong kayak gitu, mau punya tujuan ke sini, katanya gitu. Ini karena aku udah penasaran ya bang, jadi aku iyain tuh. Aku bilang, iya bah, denger-denger di sini kampung pesugihan ya. Jadi itu udah poin aja gitu bang. Kalau kata orang dia kan ngomongnya bahasa Sunda gitu. Nyahoti mana maneh, katanya, tahu dari mana gitu kan. Ngobrol aja sih tadi sama orang di bawah, tapi aku nggak bilang itu dari warung kopi gitu kan. Terus kata dia, yakin mau, katanya. Kata Mbak Prita nih, emang kita nih sama-sama gila judulnya, pokoknya ayo deh kita iyain aja karena penasaran udah sampai sini gitu kan. Kandung basah. Udah tanggung ke situ. Terus kata si abahnya, yakin, katanya. Yakin sih bah, tapi pakai tumbal nggak gitu kan. Kata si abahnya, tergantung kamu butuhnya apa, katanya. Kalau abah mah, katanya, kalau butuhnya cuma sekedar bayar utang, katanya, atau hal-hal yang nggak terlalu, ibaratnya nominalnya tidak terlalu besar, nggak pakai tumbal, katanya gitu. Tapi kalau kamu butuhnya banyak, butuhnya gede, ya itu mah udah hukum alam, katanya gitu. Kalau kata kita mah bahasanya take and give gitu lah mungkin ya bang. Pas udah gitu, karena aku bilang, Mbak mau, terus udah terusin aja ngobrolnya, katanya gitu. Jadi aku terusin, kalau pakai tumbal itu apa ya bah? Yang jelas orang-orang terdekat kan gitu. Terus aku tanya, medianya apa gitu? Maksudnya harus beli-belian nggak? Karena kita kan nggak punya basic nggak punya persiapan gitu. Terus kata dia, nggak, saya mah perlu uang bibit, katanya gitu. Kita kan nggak ngerti ya bang, uang bibit itu apa gitu. Uang yang ternyata nomor serinya belakangnya kayak 666 gitu, 777, bagus lah belakangnya gitu, satu lembar. Tergantung kamu nominalnya mau 50.000 apa 100.000, kamu siapin aja dulu berapa lembar, katanya gitu. Nggak nyebut jumlah nih bang. Ya karena aku pikir aku cuma nanya iseng gitu pada saat itu kan. Ya udah bah, nanti kita ngobrol dulu deh. Kita di bawah kok, nanti sebelum pulang kita naik lagi ke atas gitu. Ya cenah sok dipikirin aja dulu gitu. Kalau mau yang gede-gede kudu ikhlas, kudu ini gitu loh, pakai bahasa Sunda gitu ya bang. Diiyain aja nih pada saat itu. Kita pulang nih ke bawah sambil ketawa-ketawa kan, karena emang gak niat. Cuma sebelum pulang nih bang, dia tuh sempat ngomong gini dulu nih si abahnya. Nanti kalau ketemu apa-apa di jalan jangan diambil ya, katanya gitu. Maksudnya apa bah? Ya apa aja, kalau nemu barang, nemu uang atau nemu apa ya jangan diambil, katanya gitu. Terus aku bilang, ya enggak, aman gitu. Turunlah kita ke bawah bang. Itu warung kopi yang tadi udah tutup tuh jam 2, aku pulang sekitar jam 1 jam 2. Siang? Iya siang, udah tutup tuh warung kopi itu. Ya mungkin pikirnya siapa yang mau beli kali ya bang, hanya tertentu doang kan. Pagi mungkin hanya selewat-selewat. Turun, pada saat sore itu kita ngobrol-ngobrol lagi tuh di belakang di gazebo. Mbak,
ya iseng kita bercanda gitu, mau lu pesugihan ke sono mumpung deket nih gitu kan. Kata dia, ntar dulu tumbalnya siapa ya, ada nggak sih katanya kalau numbalin musuh gitu orang yang nggak gua suka. Lah tadi kan bilangnya harus yang Bisa, sedarah gitu kan. Ya karena kita pikir cuma iseng ketawa-ketawa, akhirnya nggak terlalu difokusin ngobrol ke situ kan bang. Terus besok kita mau ngapain ini mbak, nggak ada kegiatan gitu. Terus kata dia, udahlah besok mah fokus kita karaokean aja, seharian nih kita, gue mau teriak-teriak gitu. Udah ternyata abis ngobrol-ngobrol gitu, itu posisi masih sore sih, jam 4 apa jam 5 tuh ya bang. Aku sih nggak ngeh kalau si teman Mbak Prita yang satunya, aku kasih nama aja Mbak Sena ya. Mbak Sena ini nggak ada di kumpulan kita gitu kan, sore itu posisinya. Aku baru sadarnya pas makan malam, loh ini Mbak Sena kemana gitu kan. Di telepon kan kita nggak ada jaringan bang di sana, memang susah kan. Terus katanya tadi sih bilangnya pamit mau cari warung kopi, mau nongkrong aja dari sore gitu bang. Ya aku pikir udahlah, nggak ada yang gimana gitu kan. Sampai dia tuh pulang di jam 11 malam. Pulang sendiri tuh, dia pulang jam 11 malam. Ya karena aku pikir ya udahlah, dia udah pulang gitu, suruh istirahat, suruh tidur. Kamu nggak curiga? Kalau hati kecil curiga, cuma kan karena itu privasi tamu ya bang, aku nggak berani untuk tanya-tanya dulu pada saat itu. Maksudnya nggak mau terlalu yang dari mana, apa interogasi kayak gitu, emang bukan kapasitas aku juga kan untuk tanya-tanya. Akhirnya pada malam itu, udah kita kayak biasa, besoknya juga aktivitas seperti biasa, cuma si Mbak Sena ini memang nggak bergabung, jadi dia lebih banyak di kamar gitu kan. Maksudnya hanya sesekali keluar, sudah mulai nggak kelihatan seperti lagi di awal gitu kan, lincah-lincahnya apanya. Akhirnya dia pulang, kita pulang nih, waktunya besoknya kita pulang. Aku pikir semua pada saat itu aman-aman aja bang, maksudnya kita liburan yang seperti biasa gitu. Selang dari situ sekitar seminggu apa 2 minggu ya, kebetulan aku ada janji temu juga sama Mbak Prita itu, dan Mbak Prita ini nih bareng dengan Mbak Sena ketemuannya sama aku di satu kafe. Ketemu, terus barulah di situ aku berani untuk tanya tuh bang, iseng kan. Oh Mbak Sena waktu yang sore kemana? Yo aku bilang gitu kan. Terus kata Mbak Prita, tahu nggak lu kemana? Katanya, kemana dia mbak? Ngayap ya gue. Maksudnya aku sih bercandanya, ayo janjian ya sama siapa ya gitu. Dia tuh balik lagi katanya ke sana. Terus aku kan kaget ya bang. Serius mbak balik lagi ke sana? Iya, tapi lu chip aja ya, gak usah ngomong ke yang lain. Udah karena udah nanggung tuh bang, akhirnya kita tanya-tanya dong, ngobrol. Serius mbak ke sana? Serius katanya. Kalau mau cerita sih, memang aku tuh begitu ngedenger kemarin gitu ngobrol sama si Abah. Mungkin karena dia juga sedang punya masalah gitu bang. Ya namanya di depan orang kan skip mungkin ya untuk masalah itu. Karena dengan kita aja deket dia berani ngomong. Jadi ternyata dia tuh memang sedang punya masalah terlilit hutang. Sekitar 300 juta lebih lah, kurang lebih kan dia cerita sih. Begitu ngedenger cerita si Abah kemarin ini, tertarik lah dia nih gitu. Akhirnya dia bilang, akhirnya sore itu saya putusin untuk naik lagi sendiri. Dia naik sendiri ke atas dan itu posisinya udah bener-bener sepi, nggak ada orang sama sekali. Dalam hati aku, gila lu berani ya naik sendiri, turun sendiri. Iya kata dia, kan gue udah gila, udah putus asa. Hopeless. Ibaratnya dia udah bener-bener mentok. Dikasihlah jalan seperti itu mungkin kan bang. Terus gimana? Maksudnya karena kita penasaran, kita tanya, nyampe sana nih ketemu si Abah gimana? Dia tanya, kamu mau kebutuhannya apa seperti yang tadi? Ya dia cerita dia sedang terlilit hutang, dia butuh buru-buru gitu. Terus si Abahnya bilang sih, ini nih tidak memakan tumbal, katanya begitu. Tapi buat aku sendiri sih kayaknya nonsen gitu ya bang. Jadi awalnya ritualnya itu dia ditanya masalah uang dulu tuh. Yang uang yang saya cerita ada nggak gitu. Ternyata dia memang udah punya tuh bang. Kebetulan punya atau entah dia nyari-nyari, aku nggak ngerti. Entah dia tukar ke sesama temen gitu. Ujung nomornya itu 2 angka yang sama. Aku nggak tahu itu 88 apa 99, yang jelas dia bilang 2 angka yang sama belakang. Hanya 2? 2. Dia punya cuma 2 lembar uang 200.000. Uang itu dia kasihin, terus sama si Abah ini dikasih kayak bibit minyak wangi,
dimasukkanlah ke dalam kendi gitu bang. Gendinya juga nggak terlalu gede lah, sekitar segini mungkin, kayak buat kalau di kampung itu buat naruh beras lah, kendi begitu, bejana lah apa-apa gitu. Setelah itu dikasihlah tawaran dia di meja nih ikan mentah atau ikan mas atau ikan apanya, saya kurang begitu tahu waktu itu ya. Yang jelas dia dikasih ikan mentah 3. Suruhlah pilih nih sama si abah, kamu mau pilih yang mana, yang kecil, besar, apa sedang. Tapi nggak dikasih petunjuk bang, kalau yang besar begini, yang sedang begini, cuma terserah kamu mau pilih yang mana. Tapi syaratnya setelah kamu pilih, kamu makan itu mentah-mentah, si ikan itu. Akhirnya dia, karena dia mungkin nggak bisa makan ikan mentah gitu bang, dia pilihlah yang kecil gitu. Dia makan tuh, walaupun sambil segala macam gitu kan. Jadi memang harus bersih sampai yang kelihatan kepala tulangnya gitu. Terus setelah makan si ikan itu, dimasukkanlah si tulangnya ke dalam wadah tadi yang uang itu. Bejana tadi. Kata dia, ini syaratnya, yang utamanya, kamu nggak boleh sholat. 5 waktunya tidak boleh dijalankan. Sampai kamu berhasil. Ibaratnya sampai kamu betul-betul berhasil apa yang kamu mau, katanya gitu. Jadi tidak boleh menjalankan ibadah, tidak boleh menyebut Asmaul Husna, intinya tidak boleh mengingat agama lah gitu loh bang. Udah tuh, bawalah pulang. Yang aku heran pada malam itu, aku tuh nggak ngelihat itu si posisi bejana itu ditaruh di mana, aku nggak lihat. Apa dia taruh di kebun atau di mana gitu, aku nggak lihat, sama sekali nggak lihat. Sampai pulang, ketika pulang kita bubaran pun kan biasanya nyimpen barang di bagasi ya bang. Itu aku nggak tahu apa dia yang naruh, apa dia nyuruh ke kru mobil gitu untuk naruhnya ditutup-tutupin apa gimana, sama sekali nggak lihat. Terus dia bilang, itu gue bawa katanya, cuma emang gue taruhnya di pojok, di mobil itu di bawah, di bagasi di bawah, aku tutup pakai tas, jadi nggak ada orang yang tahu. Dan memang ternyata waktu datang itu dia nggak langsung bawa ke dalam bang, memang dia taruh di luar, di deretan kayak pot-pot bunga gitu kan, otomatis orang nggak ngeh kan gitu kan, nggak ngeh ada pot itu di situ gitu. Terus aku tanya, terus hasil nggak? Udah jauh-jauh ke sana, udah makan ikan mentah. Dia bilang hasil katanya. Jadi begitu sampai rumah, kata si abah itu kan memang harus dipecahkannya di rumah katanya. Itu begitu dipecahin bang, uang tuh numpuk sampai tutupnya banget. Jadi begitu prak gitu tuh emang bener-bener uang semua isinya. Nominalnya sesuai dengan uang yang dia bawa. Kan dia pakainya 100 ribuan 2 lembar. Uangnya 100 ribuan semua di dalam kendi itu. Dan setelah itu kata dia, gue berhasil. Gue selesaiin semua utang gue, beres pada saat itu. Nah terus aku bilang, itu kelanjutan apa gimana? Ya dia bilang, uang bibitnya itu kan tetap ada, nggak boleh dipakai tuh bang. Kalau yang bibit itu harus tetap ada di situ katanya. Dan itu selama apa dia bilang sih, kayak hari-hari tertentu, aku nggak tahu harinya, dia nggak sebutin ya bang. Intinya pasti malam Jumat, minyak yang dia beli di abah itu, dia maharin harga sekitar, waktu itu dia bilang 1,5 juta untuk beli minyaknya doang. Terus wiridannya, kayak wiridan bahasanya sih, entah jampenya entah apa, dia kasih itu katanya. Itu harus diritualin si uang itu tuh setiap hari yang sudah ditentukan. Dan otomatis uangnya nanti ada sendiri besokannya. Nambah lagi gitu bang. Kan aku dalam hati gini, kalau memang itu uangnya semakin bertambah, nggak mungkin dong tidak ada tumbal. Aku bilang, mbak yakin nggak ada tumbal? Si abahnya bilang enggak katanya, selama aku tidak boleh melaksanakan ibadah itu. Pas udah selesai, gitu aku cerita, aku tanya-tanya, terus ini yakin mbak mau ngelanjutin masalah ini? Aku sih udah mentok, udah katanya, ibaratnya udah putus asa kemarin. Intinya mungkin lebih ke dendam gini ya bang. Gue jadi single parent, direndahin sama mantan suami gue direndahin orang. Sekarang gue bisa berdiri tegak, ibaratnya dia mau apa yang nggak bisa gue beli sekarang, walaupun itu dalam waktu 1 minggu gitu loh bang. Yang ibaratnya hutang gue lunas, gue sekarang sedang merintis usaha baru, mantan suami gue udah nggak takut untuk ketemu dia,
dengan keadaan gue yang seperti Iya. ini, yang mungkin tadinya terlalu banyak dihina atau gimana, nggak ngerti sih itu urusan pribadi mereka gitu Iya. ya bang. Kita pulang tuh, dari situ tuh aku udah nggak tahu kabarnya lagi tuh bang. Tidak ada komunikasi lagi dari Iya. Mbak Pritanya sendiri pun, nggak ada kabar yang gimana. Sampai beberapa bulan kemudian, kalau nggak salah sekitar 6-8 bulan setelah kejadian itu, Mbak Prita telepon. Teh, ikut nggak katanya? Kemana? Nengok anaknya Mbak Sena yuk, katanya ada di rumah sakit. Di rumah sakit, kenapa? Kecelakaan, katanya gitu bang. Aku nggak mikir ke situ ya bang, aku pikir ya memang lagi musibah. Janjian lah aku tuh, tengoklah ke sana. Itu tuh kalau dilihat tuh anaknya masih anak sekolah bang, sekitar mungkin SMP ya, entah kelas 3, entah kelas berapanya aku nggak tahu, mungkin posturnya postur anak SMP. Jadi dia kecelakaan di motor, masuk ke dalam truk, itu si kakinya tuh dagingnya hilang, apa sih gimana ya, hilang gitulah, namanya keseret gitu, parah banget pokoknya gitu. Tapi dia masih hidup gitu, masih hidup waktu itu. Mbak Pritanya ada, Mbak Senanya ada di situ, dia lagi nangis di samping. Karena ngelihat kondisi begitu gitu, begitu aku keluar sama Mbak Prita, udah selesai kita ngobrol di dalam. Mbak, yakin bukan karena hal-hal lain, emang murni kecelakaan. Nanti deh kalau Mbak Sena udah enak kan kita ajak ngobrol gitu kan, mungkin dia masih shock juga kan anaknya celakanya seperti itu. Terus dari situ 2 hari kemudian kita ketemuan lagi bang sama Mbak Sena. Karena Mbak Prita kan mungkin lebih dekat, jadi dia lebih enak ngomong. Lo yakin nih anak lo bukan karena Murni kecelakaan. murni kecelakaan, bukan karena apa yang lo lakuin sekarang. Mulailah dia berpikir tuh bang. Iya. Gue juga sempet takutnya apa ini gitu akhir yang dari perbuatan gue, katanya gitu. Akhirnya karena penasaran kita, ini gimana sih sebetulnya, mau lu kayak gimana gitu, mintalah ke sana bang, minta datang lagi ke si Abah, baliklah lagi ke sana tuh. Waktu itu kita janjian 2 hari kemudian, bertiga kita ke sana pakai mobil. Lu nemenin Karena mereka kan emang sedari awal dari sama aku kan. Makin seru nih, lanjutin. Ke sono datang, kita udah pasti nggak bisa pakai mobil kan ke atas bang, kita jalan. Itu nyampe kita udah posisi emang udah sore gitu kan. Yang gue pikirin, kebayang balik nih gue pasti nih antara ketemu sama nyai tante kun yang begitu udah pasti ketemu nih untuk pulang gitu kan. Naik ke atas, itu si Abah ada tuh lagi ngopi. Dengan gaya orang Sundanya gitu yang tegeg tuh apa ya, kayak agak ngomongnya agak kasar lah gitu ya. Ada apa lagi katanya kesini, katanya bukannya udah kaya, udah sukses katanya gitu. Terus maju gitu kan, kita agak-agak ngeper juga ketemu si Abah ini. Duduk tuh ngobrol. Ini nih bah yang punya urusan dia, saya mah nggak punya urusan, saya mah nganter doang gitu kan. Terus ngobrol, ceritalah tuh si Mbak Sena nih sambil nangis. Abah bilang kan katanya nggak ada tumbal, katanya gitu. Yang penting saya jangan ngelakuin sholat, saya jangan begini, jangan nyebut Asmaul Husna, saya nggak boleh ibadah, saya harus ngelakonin yang Abah bilang, yang harus beli minyak ini setiap habis dengan harga segitu gitu kan. Minyak ini kan memang agak susah dapetnya gitu. Kata si Abah, kamu urusan udah selesai belum yang kemarin ceritain ke saya gitu? Kalau urusan itu udah selesai bah, terus kamu stop nggak, katanya gitu. Enggak, masih terus dilaksanain karena masih ada keinginan saya yang belum tercapai gitu bilangnya. Maksudnya mungkin namanya manusia kan nggak ada puasnya ya bang. Karena memang perjanjian gaib di awal sama Abah cuma 300 juta itu. Iya, untuk melunasi itu. Cuma kan namanya manusia ketika uang jadi di depan mata, itulah godaan setannya. apalagi dengan dia punya dendam pribadi, gue pengen balas dendam ke mantan gue, pengen kelihatan gue wah di depannya. Akhirnya semakin lah terus dilakonin lah terus itu. Sampai akhirnya dia cerita masalah anaknya kecelakaan. Abah bilang kan, itu kan perbuatan kamu sendiri. Ibaratnya kamu yang minta. Sekarang kamu dikasih sudah, tapi kamu mintanya lebih. Dan mereka juga pasti minta lebih dong, katanya gitu. Itu mah udah resiko kamu. Terus maksud kita, apa nggak ada solusi lain nih bah untuk mau diberhentikan atau gimana? Dengan alasan sudah tidak bisa.
karena sudah perjanjian kamu. Bukan sama Abah lagi. Iya, udah bukan nggak pakai urusannya, udah nggak ada urusan sama sama Abah. Abah. Itu udah urusan kamu dengan Abah bukan agentnya lagi nih. iya, udah Iya, lepas lah, putus kontrak gitu Iya, kan iya, Bang. iya. Bingung tuh kita, ini gimana? Terus abahnya cuma bilang gini, terima apa yang udah kamu lakuin, katanya. Itu udah resiko kamu, saya hanya sebatas menolong kamu sesuai dengan kebutuhan kamu, tapi nafsu manusia kamu tidak bisa dikontrol. Iya. Jadi kalaupun anak kamu sampai lewat, itu resiko kamu, katanya gitu. Anaknya ada berapa sih? Anaknya 2, yang satu kalau nggak salah SMP, satu SMA deh. Yang kecelakaan ini adalah yang Yang nomor SMP, satu. yang nomor 2. Nomor 2. Iya, nomor 2. Lanjutkan lagi. Akhirnya Abah marah lah nih. Kenapa kamu lanjutkan kontrak sendiri dengan Marah si sih nggak Goib? dia Bang, dia nggak marah. Cuma kayak masa bodoh, itu bukan urusan saya lagi. Lepas tangan dia. Jadi Abah nggak mau tahu soal Nggak mau kontrak tahu. itu? Dia nggak mau tahu. Intinya saya sudah selesai bilang sama kamu tujuan kamu apa, adapun kamu butuh. Jadi ternyata minyak itu tuh nggak harus dibeli dicas di si Abah loh Bang. Itu memang ada secara online. Secara online dijual. Memang harganya juga mahal dan memang harus merek itu ada. Aku sendiri nggak tahu karena dia memang tidak menunjukkan mereknya, botolnya hanya dengan harganya aja. Ini satu botol segini ini 1.600.000 apa 1.800.000 yang 5 mili apa berapa itu, yang kecil Bang. Dan itu untuk jangka waktu sebulan pun nggak nyampe lah, untuk cuma ditetesin di duit. Akhirnya kita setelah tidak ada penyelesaian dari si Abah, Mbak nangis-nangis, jadi kita tetap harus pulang karena memang nggak ada jalan. Tapi ketika turun pulang kan kita harus berhadapan dengan medan yang gelap, ibaratnya gelap banget sih nggak Bang, karena memang ada lampu-lampu dari rumah-rumah, tapi kan jauh. Untuk dari sini gelap, ada rumah lagi sebelah sana. Untuk nyampe ke sana kan, otomatis kita harus pakai HP dong, ibaratnya untuk disenterin kayak gitu untuk jalan gitu. Kayaknya tuh kayak orang lagi uji nyali banget gitu Bang. Dari mulai suara kalau di kampung tuh kayak disebutnya apa sih, burung uncuing tuh apa yang burung maghrib ya? Yang gitu, burung maghrib ya? Yang katanya gitu. Sementara mitos dari keluarga aku kan ada burung begitu tuh tandanya ada yang mau mati katanya gitu kan. Ini udah bener-bener horor lah suasana pas mau pulang, apalagi menjelang maghrib kan itu kita turun. Sampai ke bawah untungnya sih nggak ada apa-apa, cuma ya kayak suara-suara sih ada lah, entah suara-suara kayak menurut versi Mbak Prita sih kuntilanak kayaknya nih gitu. Tapi sih aku belaga budeg aja Bang. Soalnya kalau misalnya didengerin ntar yang ada aku parno sendiri kan. Sampai kita jalan tuh buru-buru supaya biar cepet nyampe mobil. Sampai mobil selesai, aku udah nggak berani tanya lagi nih Mbak Sena maunya gimana gitu. Sampai kita anterin pulang, dia masih kayak shock gitu. Berapa minggu kemudian dapat kabar ternyata anaknya sehat, malah nggak meninggal Bang. Anaknya maksudnya dalam arti bisa disembuhkan, maksudnya lagi proses penyembuhan gitu kan. Hanya kemarin-kemarin memang koma, ternyata anaknya masih selamat. Cuma yang aku kaget itu berarti setelah aku dapat kabar anaknya masih berlanjut, 2 minggu kemudian Mbak Peta telepon, nengokin Sena yuk katanya gitu. Kenapa lagi Mbak? Kecelakaan lagi? Enggak, katanya ibunya ini yang telepon katanya gitu. Tapi Mbak Prita nggak cerita apa-apa di telepon gitu kan Bang. Kebetulan waktu itu aku masih kerja, jadi nggak bisa kan. Kebetulan aku juga ada trip luar kota juga, jadi kita cancel tuh waktu itu. Jadi Mbak Prita sendiri yang ke sana. Selesai 2 hari dari situ Mbak Prita telepon lagi. Katanya, gila lu mesti ke sana deh, lu mesti lihat deh keadaan dia sekarang. Emangnya gimana Mbak? Udah pokoknya lu lihat aja, gue nggak bisa ceritain. Janjian lah kita tuh Bang. Selesai aku trip dari Jogja waktu itu. Itu pure aku turun dari bus, selesai aku bongkar muatan ibaratnya. Aku langsung ikut dia, posisi belum tidur ibaratnya kan, 3 hari 3 malam aku di Jogja. Pulang begitu aku nengok, itu dia kayak orang yang disebut gila-gila, disebut stres-stres. Begitu kita masuk nih Bang, dia kan di kamar gitu. Semua mas-masan dia pakai sampai ke sini. Terus dia bawa kertas, bukan uang ya, kertas yang dia sobek-sobek dari buku. Lu butuh uang berapa? Katanya gitu. Disobekin duit. Nih, buat lu. Lu butuh buat bayar apa lagi? Nih. Itu kertas semua isinya di kamar itu. Sampai tisu pun dia bilang itu uang. Jadi menurut keluarganya, semenjak pulang dari yang waktu itu kita pergi, itu dia kan banyak ngurung diri di dalam kamar tuh Bang. Yang keluarganya denger itu dia teriak-teriak kayak, jangan ambil anak gua, jangan anak gua, adepin gua kalau lu mau gitu.
biar gue yang tanggung jawab, jangan anak gue, gitu terus dia bahasanya. Dan sampai terakhir, karena aku waktu itu udah pindah ke sini, aku nggak ada lagi di kota tersebut ya bang, di Bandung. Aku dapat kabar dari Mbak Prita karena kondisinya semakin buruk pada saat itu, terus mungkin makan pun susah, nggak bisa masuk asupan makanan sampai dia sakit, dirawat, dan akhirnya dia pun meninggal di usia waktu itu masih muda 35. Jadi dia menikmati hartanya itu hanya sekitar 3-4 tahun. Kalau dari cerita yang ikut memakamkan almarhumah, ada kejadian janggal nggak di pemakaman? Yang aku tahu sih cuma hujan gede, terus pas posisi jenazah kan udah di masjid tuh bang. Itu kan biasanya info kan dari tempat penggalian Pemakaman. kuburan gitu. Udah siap nih, udah ready gitu. Semua udah rapi, udah beres, orang udah duduk. Begitu jenazah datang, si tanah kuburannya rempang. Jadi si jenazah tuh nunggu lagi, nunggu digali lagi. Itu kan memakan waktunya lumayan, hampir setengah jam, hampir sejam. Ambles. Iya, jadi tanah di sampingnya Masuk. itu masuk, iya, ke dalam. Itu posisi hujan lagi. Yang aku tahu sih gitu. Jadi tetap dimakamkan dalam kondisi lagi hujan. Hujannya lumayan agak deras waktu itu katanya. Aduh, semoga ini bisa menjadi pesan buat kita semua, teman-teman ya. Alon-alon asal kelakon, pelan-pelan aja asal selamat. Betul. Ya. Jangan nggak usah buru-buru pengen cepet-cepet kita kaya, kita sukses, nggak usah. Kalau misalkan harus mengorbankan orang yang kita kasihi. Betul. Teteh, boleh nggak kasih pesan ke Sobat Goib karena dirimu adalah saksi hidup nih. Baik dari cerita suami maupun cerita dari kacamata dan matamu langsung melihatnya. Betul. Mau kasih pesan apa ke Sobat Goib yang masih penasaran dengan kegiatan pesugihan ini? Kalau aku sih cuma bisa ngomong bahwa cuma bisa ngomong bahwa tidak semua tuh bisa diambil dengan cara instan ya bang. Dan apapun, kalaupun itu bisa secara instan, nonsen kalau kita nggak pakai take and give gitu kan. Benar. Apa yang kita dapat segini, walaupun gitu hari ini kita baik-baik aja, tapi satu waktu kedepannya kita nggak akan tahu. Nggak mungkin sesuatu yang kita dapat, ibaratnya kita mau makan tapi kita nggak beli, kan secara tidak langsung harus ada di awalnya gitu. Ya, benar. Jadi Aku nggak setuju. usah cari yang instan deh. Benar. Dan satu hal, ini sebelum abang closing ya. Tadi saya ketika Teteh bercerita, saya langsung kepikiran setan atau jin, atau kita misalkan sudah melakukan perjanjian dengan mereka, teman-teman, nggak akan ada namanya kata-kata diberikan kesempatan kedua. Betul. Tidak ada anulir, Betul. tidak ada cancellation, tidak ada Negosiasi. negosiasi dengan mereka. Ketika mereka minta A, terus kamu sudah bernegosiasinya mungkin tukar dengan nyawamu, baru itu akan terjadi. Tapi nggak akan ada pembatalan di situ. Teteh. Betul. Mau sampai kapanpun. Selesainya di endingnya Ya, sesuai perjanjian sesuai awal. perjanjian. Gitu. Lagi juga kenikmatan cuma 4 bulan, 4 tahun, 5 tahun, Yes. ngapain ya? Teteh? Paling lama lah itu. Teteh, terima kasih banyak. Sama-sama. Ceritanya seru banget ini. Aduh, Iya, kalau makasih dibuatin juga film keren ini. Udah diundang ke sini, makasih. Enggak, aku yang banget. makasih sudah datang. Maaf ya tadi nyasar ya. Iya, aku yang maaf gitu jadi Dia terlalu. disasarin sama jin pesugihan, jin kerbau. Kita pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.